Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada sore ini, meskipun secara daring. Tak lupa, sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini saya Sidik sebagai moderator yang akan memandu kegiatan perkuliahan sore ini. Topik yang akan kami bahas yaitu mengenai tanah, lahan, dan geokimia. Adapun anggota kelompok saya yaitu Cilda Citmatulaini, Nelly Aulia Febriani, Ida Ramawati Dwi Cahya, dan Selina Dialwini. Untuk rangkaian kegiatan yang akan kita lewati adalah pertama pembukaan, yang kedua sesi pemaparan materi, yang ketiga penutup. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai kegiatan perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang kedua yaitu sesi pemaparan materi. Pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Rida. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi tanah. Nah, tanah itu sendiri apa sih? Tanah itu merupakan benda alami berdimensi 3, yakni memiliki panjang, lebar, dan dalam gitu ya. Lalu terletak di bagian teratas kulit bumi dengan kandungan yang berbeda antara lapisannya sebagai bentuk dari interaksi antara iklim, organisme, dan bahan induk dalam waktu tertentu. Nah, tanah juga merupakan material padat yang terbentuk dari serpihan batu, material organik, sisa organisme, air, dan udara. Nah, tanah itu merupakan material padat di dalam permukaan bumi yang dihasilkan dari hasil interaksi iklim itu sendiri. Mungkin next slide. Nah, selain itu, tanah juga terdapat 3 makna dari tanah itu sendiri. Yang pertama, tanah merupakan media alami bagi pertumbuhan-tumbuhan. Nah, sebagian hidup tumbuhan di dalam tanah. Jadi, pertumbuhan itu sendiri, maksudnya tanah itu sendiri merupakan salah satu fungsinya yaitu untuk pertumbuhan. Lalu yang kedua ada tanah sebagai regulit atau bahan organik yang diperlakukan sebagai bahan galian atau tambang. Yang diperlakukan sebagai galian atau tambang ini, dalam makna ini tanah dinyatakan dalam satuan berat yaitu ton, kilogram, atau berupa volume atau meter kubik. Lalu yang ketiga ada makna tanah diperlukan sebagai ruang atau tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh manusia untuk melakukan segala aktivitasnya, termasuk kegiatan manusia, hewan, maupun tadi yang disebutkan di makna pertama yaitu pertumbuhan. Tanah juga dilihat dari dimensi luasnya, yakni hektar atau mili kubik. Maksudnya meter persegi. Next slide. Nah, adapun fungsi tanah itu sendiri, yang pertama untuk tempat hidup tumbuhan tinggi, yang sebagian besar hidupnya di atas tanah gitu. Tumbuhan tinggi itu termasuk ke dalam
termasuk juga tumbuhan yang berumput atau tumbuhan yang memiliki batang. Lalu yang kedua ada tempat hidup hewan air. Nah, di hewan air juga memerlukan tanah sebagai kelangsungan hidupnya gitu. Yang pertama untuk bertelur, menetaskan anaknya, lalu mencari makanan dan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada tempat hidup mikroorganisme yang memiliki peran penting dalam kehidupan dalam tanah itu sendiri maupun kehidupan di atas tanah. Lalu yang keempat ada sumber utama dan tempat terjadinya daur materi seperti mekanisme ekologis. Mungkin pemaparan dari saya sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rida. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai komposisi tanah dan lapisan tanah. Yang pertama yaitu komposisi tanah. Jadi komposisi tanah itu secara alamiah, tanah mengandung campuran bahan-bahan organik dan mineral dengan bentuk, struktur, dan komposisi tertentu. Nah, komposisi tanah ini berubah dan berbeda-beda dari satu tempat atau ke lokasi tempat atau ke lokasi lainnya. Rata-rata bahan komposisi utama yang terdapat dalam satuan volume tanah, yang pertama itu terdapat 45% mineral di dalam lempeng atau liat, tumpur, kerikil, dan batu. Yang kedua, 25% air, tergantung kapasitas daya serap dan daya tahan tanah. Yang ketiga, 25% udara. Yang keempat, 5% materi organik atau humus. Yang selanjutnya yaitu lapisan tanah. Nah, di dalam lapisan tanah ini juga terdapat 4 lapisan. Yang pertama lapisan paling atas atau horizon O, yang kedua lapisan horizon A atau top soil, yang ketiga lapisan subsoil atau horizon B, yang keempat lapisan transisi atau horizon C. Bahan-bahan komposisi pembentuk tanah tersusun dalam lapisan-lapisan yang disebut sebagai horizon tanah. Masing-masing lapisan horizon ini memiliki perbedaan ketebalan, warna, tekstur, dan komposisi yang bervariasi tergantung tipe tanah. Penampang melintang lapisan horizon tanah merupakan gambaran dari suatu profil tanah. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Selin. Padanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis tanah di Indonesia. Terdapat 11 jenis tanah di Indonesia yang organosol atau tanah gambut. Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik dari hutan rawa. Berdasarkan penyebab topografinya, tanah gambut dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gambut ombrogen, di mana tanah ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan hutan dan rumput rawa yang selalu tergenang air dan bersifat asam. Persebaran tanah ini ada di daerah pantai Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua ada gambut topogen. Gambut topogen terbentuk di daerah cekungan antara rawa-rawa di daerah dataran rendah ataupun pegunungan. Berasal dari sisa-sisa tumbuhan rawa dan bersifat agak asam. Kandungan unsur haranya relatif lebih tinggi. Persebarannya antara lain ada di yang ketiga ada tanah gambut pegunungan ini berada di daerah pegunungan, berasal dari sisa tumbuhan yang hidup di daerah sedang. Contohnya ada di
dataran tinggi Dieng. Yang tanah ini terbentuk dari tanah hasil erosi, lumpur, dan pasir halus di daerah dataran rendah. Berwarna erosi. Persebarannya terdapat di daerah dataran aluvial, sungai, pantai, dan cekungan. Yang ketiga ada tanah regosol. Regosol terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organiknya rendah. Dimanfaatkan untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya berada di gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai. Yang tanah litosol, tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna sehingga butirannya besar-besar dan kasar. Tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, kerikil, dan suburannya bervariasi. Yang kelima ada tanah grumusol. Tanah grumusol tanah yang berasal dari perkembangan profil, berasal dari batu kapur, mergel, batu lempung, atau tuf vulkanik, bersifat basah, berwarna kelabu hitam, bersifat subur, dan tersebar di daerah subhumid dan subbait, curah hujan kurang dari 2.500 per tahun. Yang keenam ada tanah podsolik merah kuning, di mana tanah ini berasal dari bersifat asam, tersebar di daerah iklim basah tanpa ada curah hujan. Yang ketujuh ada tanah podsol. Jenis tanah ini mengalami perkembangan profil juga. Batuan induknya berupa batuan pasir yang memiliki kandungan kuarsa tinggi. Batu pasir berasal dari androl. Tanah ini terbentuk dari vulkanis proses pelapukan, berwarna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan sangat subur. Dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, dan cemara. Di next slide. Selanjutnya ada tanah Mediteran merah kuning. Tanah ini berasal dari batuan kapur keras dan tuf vulkanik yang bersifat basah. Tanah ini juga disebut dengan tanah terra rosa. Yang selanjutnya ada tanah hidromorf kelabu atau glaisol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan tuf vulkanik asam dan batuan pasir. Jenis tanah ini perkembangannya dipengaruhi oleh faktor lokal berupa dataran rendah ataupun cekungan, dan hampir selalu tergenang oleh air dan berwarna kelabu hingga kekuningan. Yang terakhir ada tanah sawah atau paddy soil. Tanah sawah ini sebagai tanah yang karena sudah lama atau tahun di persawahan sehingga memperlihatkan perkembangan profil khas yang menyimpang dari tanah aslinya. Sekian dari saya kembali. Ya baik, terima kasih kepada Nelly atas penyampaiannya. Mohon maaf juga ya teman-teman, tadi terdapat kesalahan dalam menyebutkan penyampaian materi. Nah, sekarang baru akan disampaikan oleh Selin. Kepada Selin, disilahkan. Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada lahan. Nah, sebelum kita membahas kepada pembahasan yang lebih lanjut lagi, kita harus mengetahui definisi dari lahan itu sendiri.
Nah, di sini lahan itu merupakan lokasi tanah di muka bumi untuk kegiatan tertentu. Contohnya ada lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan hutan, dan lahan tambak. Nah, untuk melestarikan sumber daya lahan sebagai sumber produksi dan tempat penyimpanan air tanah, maka diperlukan usaha pengolahan tanah dengan baik. Agar hal ini dapat tercapai, harus dilakukan adanya kesesuaian lahan untuk kegiatan tertentu bagi peruntukan tertentu. Nah, oleh karena itu diperlukan usaha evaluasi lahan sehingga dapat ditetapkan kelas-kelas kesesuaian lahan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar penentuan kelas kemampuan lahan. Yang pertama ini ada tekstur tanah. Di sini tekstur tanah ini merupakan salah satu sifat tanah yang sangat menentukan kemampuan tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah yang berbeda akan mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyimpan dan menghantarkan air. Nah, menyimpan dan menyediakan hara tanaman yang berbeda pula. Kemudian yang kedua ada permeabilitas. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata permeabilitas itu merupakan kemampuan di mana di dalam itu ada bahan, membran, dan juga sebagainya yang meloloskan partikel dengan menembusnya. Arti lainnya dari permeabilitas adalah perbandingan antara volume dalam sebuah ruang yang dianggap dapat diisi dan volume seluruh ruang. Kemudian yang ketiga ada solum tanah. Solum atau lapisan tanah merupakan bagian dari profil tanah yang terbentuk sebagai akibat dari proses pembentukan tanah. Kemudian yang keempat ada kemiringan lereng. Kemiringan lereng ini merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Kemudian yang kelima ada keadaan erosi, dan yang terakhir ada drainase. Nah, sistem drainase ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan. Nah, sehingga lahan itu dapat difungsikan secara optimal. Kemudian yang selanjutnya, ada kelas kemampuan lahan untuk pertanian. Nah, menurut staf pengawetan tanah Departemen Pertanian Amerika, yaitu USD Soil Conservation Staff, kelas kemampuan lahan ini untuk pertanian khususnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kelas 1. Untuk kelas 1 sendiri mempunyai kesuburan alami tinggi sehingga mendorong tanaman untuk merespon baik terhadap pemupukan. Nah, tanah ini sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian tanpa memerlukan tindakan pengawetan tanah. Usaha pemeliharaan tanah yang baik dapat diperlukan ini untuk menjaga kesuburan dan mempertahankan produktivitasnya. Hal ini meliputi penggunaan pupuk hijau dan pupuk kandang serta pengambilan sisa tanaman. Kemudian yang kedua itu ada kelas 2. Nah, untuk kelas 2 sendiri sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian dengan sedikit atau beberapa hambatan yang mempersempit pilihan tanaman atau memerlukan tindakan pengawetan tanah yang sedang. Kemudian yang selanjutnya, kelas ketiga. Untuk kelas ketiga ini mempunyai hambatan lebih besar dan lebih mempersempit pilihan tanaman yang akan ditanam. Nah, terbatasnya pemakaian tanah dalam kelas 3 ini disebabkan oleh yang pertama itu adanya lereng yang curam. Yang kedua ada bahaya erosi besar, yang ketiga ada permeabilitas air sangat besar. Kemudian yang keempat ada kedalaman tanah yang dangkal, yang kelima kapasitas menahan airnya rendah. Kemudian yang keenam ada kesuburan tanahnya, yang ketujuh sifat alkali dan salinitas sedang, dan yang terakhir ini struktur tanahnya itu kurang baik. Kemudian untuk kelas yang keempat dapat dipahami sebagai pilihan tanaman yang dapat ditanam terbatas dan
pengelolaan tanahnya itu perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, faktor-faktor yang menghambat pada kelas tanah ini adalah yang pertama, lereng curam, yaitu 15-30%. Kemudian yang kedua, kepekaan terhadap erosinya besar. Kemudian yang selanjutnya telah terjadi erosi yang berat. Kemudian yang keempat, solumnya itu dangkal. Yang kelima, kapasitas menahan airnya rendah. Yang keenam, drainasenya itu buruk. Dan yang terakhir, sifat alkali dan salinitasnya itu tinggi. Kemudian yang selanjutnya, yang kelas kelima. Nah, untuk kelas kelima sendiri, tanah pada kelas kelima ini hingga kelas 8 ini biasanya tidak cocok untuk ditanami. Nah, penggunaan tanah kelas-kelas ini sangat dibatasi oleh faktor-faktor lain di samping bahaya erosi. Contoh hambatannya itu seperti sering terjadi banjir, kemudian masa tumbuh terlalu singkat, kemudian yang terakhir itu ada tanahnya itu kurang sehingga drainasenya itu akan terhambat. Kemudian untuk kelas ke-6, ini, tanah ini hanya cocok untuk padang rumput dan hutan. Nah, terletak pada lereng yang curam, yaitu 30-40%, sehingga akan mudah terjadi erosi. Untuk yang selanjutnya, ada kelas ke-7. Untuk kelas ke-7 ini, penggunanya terbatas, yaitu untuk daerah penggembalaan atau hutan atau cagar alam. Kemudian yang kelas yang terakhir, yaitu kelas yang ke-8, kelas ini tidak boleh digunakan untuk usaha produksi atau budidaya tanaman komersial. Nah, penggunaannya itu terbatas hanya untuk hutan wisata, cagar alam, dan juga suplai air. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selin atas penyampaiannya. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Cilda. Kepadanya disilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Secara ilmiah, proses kehidupan yang terjadi di alam semesta pada dasarnya merupakan suatu mekanisme transfer materi dan energi. Di alam terdapat hasil di kurang lebih ada 92 unsur. Nah, dari 92 unsur tersebut teridentifikasikan hanya 40 unsur yang penting atau esensial bagi kehidupan. Nah, 6 unsur utama dalam penyusunan lebih dari 95% biomasa seluruh makhluk hidup. Nah, kemudian ada 6 unsur-unsur dan senyawa penting dalam daur biogeokimia. Yang pertama karbon, C, oksigen, O, yang ketiga nitrogen, N, 4 fosfor, P, 5 sulfur, S, dan yang keenam hidrogen, H. Boleh di next slide. Kemudian beberapa unsur lain yang diperlukan dalam jumlah yang relatif besar dikenal istilah makronutrien atau makronutrien, yaitu meliputi unsur besi atau Fe, magnesium atau Mg, tembaga Cu, dan yang keempat lodium lodium J. Kemudian ada beberapa unsur lain yang diperlukan dalam jumlah yang relatif kecil dikenal istilah mikronutrien, yaitu meliputi unsur udara, air, dan tanah. Kemudian masuk dalam rangkaian jaring-jaring makanan di ekosfer dan kembali lagi ke siklus semula. Rangkaian siklus tersebut dikenal dengan daur biogeokimia. Disebut istilah demikian karena siklus tersebut melibatkan makhluk hidup, bumi, dan unsur-unsur kimia. Siklus biogeokimia atau siklus organik-anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali ke komponen abiotik. Kemudian
dalam daur biogeokimia terdapat 3 tipe unsur biogeokimia. Yang pertama daur gas atau gaseous silage. Pada daur gas, atmosfer merupakan sumber utama, termasuk di dalamnya terdapat daur nitrogen dan oksigen. Nah, daun karbon merupakan dasar pembangunan atau basic building block dari molekul organik yang paling penting untuk kehidupan. Tumbuhan menjadi karbon dari karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 tersebut merupakan salah satu komponen pokok untuk berlangsungnya fotosintesis. Ya, baik, saya lanjutkan mengenai proses fotosintesis terjadi dengan rumus 6CO2 tambah 6H2O tambah energi matahari menjadi C6H12O6 tambah energi. Proses fotosintesis dan respirasi merupakan proses yang berkesinambungan dan menjadi suatu daur sirkulasi karbon dan oksigen dalam bentuk kimia di ekosistem. Kemudian yang kedua, daur nitrogen. Nah, meskipun molekul nitrogen menyusun lebih dan 78% volume atmosfer bumi, namun tanaman dan hewan tidak dapat menggunakan unsur ini secara langsung atau dalam bentuk alami. Peristiwa dan siklus yang terjadi di alam berjuta tahun mengakibatkan adanya perubahan bentuk nitrogen dan menjadikannya sesuai dengan bentuk yang diperlukan. Tahap pertamanya terjadi fiksasi oleh bakteri penambat N2 bebas, misalnya Rhizobium, atau bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Kemudian Azotobacter dan Clostridium atau hidup bebas. Nah, untuk tahap kedua, nitrogen hasil fiksasi dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam penyusunan protein melalui sintesis. Selanjutnya, tumbuhan akan dimakan hewan. Jika tumbuhan dan hewan mati, penguraian oleh dekomposer akan menghasilkan amoniak, yaitu NH3, dan garam amonium yang larut dalam air, NH4+. Bakteri nitrogen, Nitrosomonas, akan mengubah amoniak dan garam amonium menjadi nitrit atau NO2, dan nitrobakter akan nitrit menjadi nitrat. Kedua proses tersebut dinamakan nitrifikasi. Senyawa nitrit dan nitrat akan diserap akar tumbuhan dan akan diasimilasikan lagi. Pada satu kesempatan, senyawa nitrit dan nitrat dalam tanah akan diubah menjadi gas nitrogen. Proses ini dikenal dengan istilah denitrifikasi. Ada beberapa bakteri denitrifikasi adalah Micrososus denitrificans dan Pseudomonas denitrificasan. Kemudian yang kedua, daur endapan atau sedimentary cycles. Pada daur endapan terjadi pergerakan material dari tanah atau darat ke laut dan kembali lagi. Yang termasuk dalam daur ini adalah daur fosfor atau phosphorus cycles, daur sulfur atau sulfur cycles, daur kalsium cycles, daur magnesium cycles, dan daur potasium atau potassium cycles. Kemudian yang ketiga ada daur fosfor. Daur fosfor merupakan unsur yang penting bagi kehidupan. Fosfor merupakan salah satu komponen penyusun materi genetik, yaitu genetik DNA dan RNA, membran sel, tulang, dan gigi. Beberapa pegunungan fosfat yang mengandung ion PO berada di tanah dan air. Walaupun fosfor merupakan unsur yang penting, namun daur fosfor terjadi secara lambat dari tanah ke laut dan kembali ke tanah. Siklus fosfor dapat terjadi dengan dua cara, yaitu cara yang periodenya cepat atau singkat yang disebut dengan siklus lokal, dan ada yang periodenya lama, yaitu disebut siklus geologi. Dalam siklus yang singkat, fosfor berpindah dari batuan atau tanah ke dalam tubuh organisme, lalu kembali ke tanah. Sedangkan siklus yang periodenya lama dapat terjadi jika senyawa fosfat terbawa arus air dari daratan menuju lautan. Di sini fosfat mengendap dalam bentuk sedimen dan membatu. Suatu saat jika iklim berubah, di mana terjadi perubahan dasar laut yang menghasilkan lapisan tanah, batuan yang mengandung fosfor kembali menuju ekosistem daratan. Demikian sehingga siklus
terulang kembali. Kemudian yang terakhir ada daur air atau hidrological atau water cycles. Daur air atau hidrological atau water cycles merupakan daur air dalam ekosfer. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cilda atas pemaparannya. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.